Baik, sambil kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, nuwasil ila ad-darsi as-salis ansyar ya. Kita lanjut ke pelajaran 13. Nah, di pelajaran 12 sepertinya sudah uh, sama dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, Ad-Darsu Salis Asyar, di sini kita akan memulai dengan bagian hamzah ya, atau alif. Man haula'il fityah at-tiwal ya Ali. Ini pertanyaannya. Di sini ada penggunaan haula'i. Nah, penggunaan haula'i ini digunakan untuk jamak. Nah, digunakan untuk jamak. Kalau sebelumnya kita melihat ada hadza misalnya, maka pada jamaknya kita akan menemukan haula'i. Ya, hadani, hadani haula'i misalnya. Ya. Dzani ulaika misalnya. Ya. Atau hadani ulaika. Nah, di sini haula'i adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk orang ya, yang jumlahnya lebih dari dua. Maka di sini kita akan menemukan kalimat al-fityah. Ya. Kalimat al-fityah di sini ini bentuk jamak. Jamak dari apa? Jamak dari al-fata. Al-fata. Coba kita tulis. Yang artinya asyabab ya. Al-fata bimana asyabab. Pemuda. Nah, jamaknya adalah al-fityah. Ya, man haula'il fityah, siapa? Ya, pemuda ini atau pemuda itu. Ya. At-tiwal yang tinggi. Ya, tiwal ini juga jamak dia dari at-tawil. Ya, tiwal juga jamak dari at-tawil. Elam. Nah, di sini at-tawil atau at-tiwal ya, dia posisinya menjadi sifat atau naat.
siapa pemuda ini yang tinggi, ya, para pemuda yang tinggi, ya Ali wahai Ali. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada keselarasan antara isim isyarah kemudian dengan musyar ilaih ya, atau kita jadikan badal ya dari segi i'rab. Dari segi jamaknya sama-sama jamak ya. Cocok. Tiwal juga jamak. Jadi ini nanti harus sesuai. Kalau jamak sama-sama jamak semua. Kalau dalam bentuk mufrad mungkin kita akan mengatakan man hadzal fata at-tawil misalnya. Nah, maka nanti kalau jamak harus disesuaikan juga. Ya. Man haula'il fiti at-tiwal. Ya, ini harus seperti ini nanti cara menyusunnya. Kemudian kalimat haula'i ini dia kasroh ya. Sekalipun posisi ataupun kondisi i'rabnya dia menjadi khobar misalnya. Atau menjadi mubtada misalnya nanti. Man haula'il fityatu at-tiwal. Jadi dia memberi kasroh ya. Harokannya kasroh. Haula'i. Mungkin jarang ya ataupun tidak sefamiliar seperti kalimat hada atau dalikah ya. Jadi mungkin kita jarang mendengar kalimat haula'i ini di diucapkan ya atau digunakan gitu. Nah, tapi ini kata-kata atau kalimat formal ya kalau kita lihat di dalam bahasa Arab. Kemudian di sini dijawab oleh Ali, mereka adalah tulabun. Mereka adalah para pelajar. Nah, kalimat tulabun ini juga menyesuaikan. Karena di sini dia jamak, yang artinya mereka ya, mereka para laki-laki berarti ya, maka tulabun juga harus menggunakan jamak. Tulabun di situ jamak dari tolibun. Ya, tulabun jamak dari tolibun. Ya, jadi harus sama. Kita jadikan mubtada misalnya. Tulabun kita jadikan khobarnya. Maka antara mubtada dan khobar harus sama. Ya, harus sama. Harus sesuai gitu. Nah, tulabun. Mereka adalah para pelajar. Ya, tulabun jamak dari tolibun. Kemudian juga jududun. Ya, jududun di sini jamak juga. Jamak dari apa? Jamak dari jadidun. Ya, jamak dari jadidun. Ya, baru. Maka kita mencari di kamus pun nanti akan mencarinya kalimat jadidun. Karena ini kalimat yang bentuk mufrad. Ya. Kita mencari bentuk mufradnya. Nanti biasanya ada tanda jim. Jadidun. Kemudian di sampingnya jim. Kemudian disebutkan jududun. Itu biasanya di kamus seperti itu. Artinya baru. Nah, pada materi ke-13 ini kita akan di diberikan materi haula'i dan juga cara mengganti kalimat-kalimat yang sebelumnya kita mungkin masih terbiasa dengan bentuk kalimat mufrad. Maka pada materi ke-13 ini kita mulai diperkenalkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan makna lebih dari dua. Karena jamak itu di dalam bahasa Arab 3 minimal. Ya, minimal 3. Berbeda dengan bahasa Inggris yang mungkin 2. Nah, di sini di dalam bahasa Arab itu minimal 3 baru dikatakan jam. Makanya ada istilah aqallul jam'i salasah. Ya, aqallul jam'i salasah. Minimal jamak itu 3. Maka kalau kita 3 orang itu sudah jamak. 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka di sini kalau kita lihat ya jumlahnya 4, maka cocok ya. Itu. Kalau 2 masih disebut musanna ya atau tasniyah nanti. Nah, kemudian selain berbicara tentang haulai dan juga jamak, di sini juga kita disajikan juga dengan bentuk sifat yang juga mengikuti mausuf ya atau naat. Ini sebagaimana materi yang pernah kita bahas, materi naat atau materi sifat ya. Yang mana naat atau sifat ini mengikuti kalimat sebelumnya atau yang kita kenal dengan istilah man'ud ya, atau mausuf ya yang disifati. Ya. Atau yang memiliki sifat. Maka seperti tadi tulabun. Ini man'utnya, ini yang memiliki sifat. Sifatnya apa? Ya baru. Mereka adalah pelajar. Pelajar yang seperti apa? Pelajar yang barukah? Pelajar yang lamakah? Pelajar pindahankah? Misalnya.
atau pelajar yang boloskah atau pelajar yang malaskah atau bagaimana, diberikan penjelasan dengan adanya kalimat setelahnya yang posisi i'rabnya menjadi sifat atau naat ya. Sifat naat itu sama. Nah, kalimat sebelumnya ini disebut dengan man'ut atau mausuf. Nah, ini ya pada materi ke-13 kita akan mempelajari lebih terhadap tadi ya beberapa hal yang tadi Anda. Min ainahum, ini ya. Dari mana mereka? Min aina. Ini juga ya materi-materi sebelumnya sebenarnya. Cuma di sini kita ubah dengan bentuk jamak min ainahum. Untuk pertanyaannya tidak ada perubahan ya. Kalau min ya tetap min. Karena seperti min, man itu bisa digunakan untuk mufrad, tasnya ataupun jamak. Jadi tetap min, tidak berubah ya. Ainahnya pun sama, tetap menggunakan ainah. Tidak berubah dengan kalimat lain. Ya, baik itu mufrad, tasniyah ataupun jamak. Ya, hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ya, Amerika ya tulisannya seperti ini. Amerika, pakai kaf ya. Itu juga ya kalau kita lihat ya. Min ya. Tidak ada perubahan di min. Ahum, hamzah juga di sini tidak berubah sekalipun yang ditanya jamak ya. Ahum, apakah mereka zumala'ukah? Nah, ini ya. Zumala'ukah di sini dia bentuknya jamak. Hum zumala'ukah, sama-sama jamak. Apakah mereka itu zumala'mu? Zumala itu jamak dari zamil. Ya, zamilun. Karena kalau zamilah itu jamaknya beda lagi nanti. Zamilat misalnya. Ya, zamil ini rekan atau partner ya. Partner laki-laki itu bahasa Arabnya zamilun. Maka jamak dari zamil ini zumala. Ya, zumala'uh. Zumala'uh. Kafnya ini beda ya. Kafnya ini domir. Jadi kalimatnya itu zumala'uh. Jamak dari zamilun. Apakah mereka itu rekanmu? Ya, ditanya oleh siapa tadi yang bertanya? Ya, yang bertanya ke Ali ya. Tidak disebutkan siapa-siapanya. Oke. Dijawab, na'am, hum zumalai. Ya. Dijawab, hum zumalai. Nah, ini ya sama dengan materi sebelumnya ya. Jadi zumala'u ketika bertemu dengan ya mutakalim itu dibaca kasro hamzahnya. Ya, ini yang awalnya dhamma, sekarang hum zumalai. Ya, mereka adalah rekan-rekan. Ya, dicatat ya kosakatanya tadi kita sudah menemukan haulai, al-fitya, al-tiwal, al-judud ya, Amerika. Ini sudah berapa kosakata kalau kita lihat. Ya, hum fi fasli, mereka berada di kelas atau di dalam kelasku, fi fasli. Ya, mereka berada di dalam kelasku. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Nah, ini ya, ini kosakata baru mungkin yang baru belajar. Apakah mereka itu para mujtahid? Apa itu mujtahid? Orang yang giat ya, orang yang rajin. Apakah mereka itu rajin gitu? Nah, dijawab, na'am, hum mujtahiduna. Betul, mereka orang yang mujtahid, orang yang rajin. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Ma asmauhum. Nah, ini kalau bertanya dengan ma tidak ada perubahan ya, tetap ya. Baik yang ditanya itu jumlahnya lebih dari satu ataupun satu tetap ma ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti man, min, aina, a misalnya, kemudian ma itu tidak ada perubahan. Tetap bisa digunakan umum ya, baik untuk mufrad, tasniyah ataupun jama'. Selanjutnya di sini asma. Asma ini kan jama' ya. Asma'u. Asma'u itu dia jama'. Ya. Asma'u jama' dari ismun. Jama' dari ismun. Kalau kita ingin menanyakan nama satu orang, kita pakainya ismun. Mas muka misalnya. Tapi kalau ingin kita tanyakan nama orang-orang ya lebih dari satu, lebih dari dua, maka kita menanyakan dengan kalimat ma asma'u. Terus kita sandarkan dengan domir yang ingin kita tuju. Ma asma'uhum,
Ya, siapa nama-nama mereka? Ma'uhum ya, siapa nama-nama mereka? Laki-laki tadi yang dimaksud. Kalau untuk perempuan banyak tinggal diganti saja. Ma'asma'uhunna ya, tinggal diganti domir saja. Maka penggunaan domir itu penting ya. Jadi dihafalkan domir-domir, tinggal nanti diganti. Ma'asma'uhum, ma'asma'uhunna. Ya, kalau bertanya untuk kalian yang berada di depan kita misalnya, atau antum, ma'asma'ukum, ya, tinggal diganti. Ma'asma'ukum. Kalau kalian perempuan berada di depan misalnya, ma'asma'ukunna, ya, tinggal diganti saja domirnya. Kalau hunna dan hum ini untuk mereka ya, berarti orang ketiga ya, orang jauh ya. Apa, domir untuk gaib ya, atau gaibah. Maka eh, ini tinggal penyesuaian domir. Ma'asma'uhum, ma'asma'uhunna, ma'asma'ukunna, ma'asma'ukum ya. Itu. Jadi ini penting juga kalau kita lihat. Tapi tidak jarang juga orang Arab itu yang terkadang menggunakan ismun juga, masmuhum misalnya. Terkadang menggunakan bentuk mufrad. Ya, dan itu juga lumrah dan biasa gitu. Masmuhum misalnya. Ya. Atau ya banyak juga mereka yang menggunakan amiyah misalnya. Amiyahnya itu ish misalnya di sebagian negara itu ish. Ish itu dari ayu syai'in ya. Ish ismak misalnya. Nah, ish ismak. Ya. Atau ismakman misalnya. Langsung ya. Ismakman. Ada yang seperti itu terkadang. Ismukahman. Disingkat oleh mereka ismak. Ismakman. Misalnya. Ismakman ya sedik misalnya. Ya. Ismak ya. Itu terkadang mereka juga menggunakan seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu tidak formal. Itu tidak formal. Dan ini yang kita pelajari ini yang formal. Ya, ma'asma'uhum ini formal. Tapi untuk prakteknya keseharian itu jarang daripada mereka yang menggunakan kata-kata seperti ini. Ya. Sama seperti kita pun ya kadang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang formal terkadang dalam percakapan sehari-hari. Tapi menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa-bahasa yang kadang singkatan dan semacamnya. Jawab asma'uhum, nama-nama mereka, ya asma'uhum, Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah. Jangan lupa dikasih waw. Waw ini ya kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu sebagai kata sambung ya, sebagaimana dan misalnya. Yasir, dan Zakaria, dan Musa, dan Abdullah. Ya, ini juga ada dalam bahasa Arab, nanti disebut dengan huruf ataf. Kata penghubung. Ya, atfun, huruf ataf. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil ditanyakan ya sambil kita berlalu ke materi-materi selanjutnya. Waman haula'ir rijalul qisar. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini man. Ya. Nah, kalau nggak berharokat kayak gini kan kita ini ya. Ini nanti permainan siakul kalam kalau kita lihat namanya. Apa itu siakul kalam? Perasaan. Maka nanti dalam membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak berharokat itu butuh yang namanya maharatul kalam nanti atau maharatul qiraah namanya ya. Jadi apa kapabilitas seseorang dalam menganalisa nanti kalimat-kalimat yang tidak berharokat di dalam bahasa Arab itu butuh yang namanya hibroh, butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya jam terbang kalau kita lihat. Semakin sering orang tersebut membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak berharokat, itu akan semakin melatih. Makanya saran dari saya ya, kalau ingin lancar, khususnya ingin bagus dalam pelafalan, makhraj ataupun kalimat dalam bahasa Arab, ingin bagus dalam penyebutan, ingin bagus dalam bacaan, ingin lancar, ingin fasih dan semacamnya, itu perbanyak baca kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab, terutama Al-Quran. Itu sangat membantu sekali ya. Itu yang Al-Fakir rasakan. Ya. Ketika kita sudah sering membaca Al-Quran, sering membaca kitab-kitab hadis, sering membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang berharokat, ya, apalagi dengan terjemahan dan semacamnya, itu nanti secara tidak secara alami ya, itu nanti kita akan merasakan dampak daripada
daripada kebiasaan tersebut gitu. Daripada habit tersebut nanti dampaknya akan kerasa. Ya. Kayak semacam nggak kerasa kita kok bisa baca gitu. Ya. Sekalipun harokat akhirnya kita masih belum bisa menentukan apakah dibaca dhammah, ataukah dibaca fathah, ataukah dibaca kasrah. Tetapi harokat sebelumnya kita sudah ada apakah semacam terbiasa gitu. Kayak semacam seperti ini. Ini kan yang diharokati kan cuma harokat akhirnya saja. Dan ini yang memang dibahas oleh ilmu nahwu nanti. Ya. Sedangkan yang membahas tentang al-qisar, harokat qafnya, harokat sodnya, itu urusan ilmu syaraf. Nah, secara tidak sengaja ataupun secara alami, ketika kita sering membaca, itu sorof kita terlatih dengan sendirinya. Ya, kalau nggak percaya nanti coba dipraktikkan saja. Banyak membaca, khususnya kalimat-kalimat berbahasa Arab, apalagi Al-Quran itu. Jadi nanti secara tidak langsung kita sorofnya itu matang dengan sendirinya. Ya, akan terbiasa. Nanti akan kelihatan juga orang yang jarang membaca. Ya, seperti itu. Ya, seperti ba'duhum minassin wa ba'duhum minal yaban. Nah, seperti ini nanti akan terbiasa. Mujtahidun. Ini kan kalau orang awam ataupun orang yang jarang membaca mungkin akan membaca mujtahudun misalnya. Padahal nggak ada bacaan mujtahudun di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab hadis atau semacamnya. Jadi ketika kita sudah sering membaca, kita langsung terbiasa mujtahidun misalnya, tanpa perlu dikasih tahu. Itu yang sedikit apa sharingnya. Kemudian ada kata-kata al-qisar di sini. Kita melanjutkan. Man haula'ir rijalul qisar. Ya, qisar di sini juga sama dengan atiwal tadi. Sama maksudnya dari segi jamaknya ya. Tapi ini menjadi pembanding nanti dari atiwal. Kalau tadi atiwal itu artinya tinggi atau panjang ya. Kalau arti aslinya kan towil ya. Towil itu kan panjang. Tapi bisa kita artikan tinggi. Al-qisar itu ya dekat, qasir ya. Qasir itu kan dekat, qasir atau qorib ya. Tapi di sini kita artikan pendek. Ya. Pendek. Siapa laki-laki ini atau para laki-laki ini yang pendek gitu? Manha ulai rijalul qisar. Ya. Manha ulai fityah at-tawil, manha ulai rijalul qisar. Ya. Rijal dengan futia itu ya ada sedikit perbedaan ya. Kalau fitia itu ya pemuda ya. Kalau rijal itu ya sebenarnya pemuda juga ya kalau kita lihat. Tapi nanti ada yang membedakan. Ada yang mengatakan al-fata itu lebih muda daripada ar-rijal ada nanti. Ya, ada yang mengatakan rijal itu lebih tua daripada al-fata gitu dari segi usia penggunaannya. Tapi secara umum ya sama saja kita mau menggunakan al-fitiyah atau al-fata atau ar-rajul misalnya ya rajul, ya fata, ya syabab ya atau kata-kata lain ya ikhwah misalnya apa ya ikhwan atau yang lain itu sama saja secara umum. Tapi nanti memang ada yang membedakan dari segi usia. Nanti ada mulai dari fase awal itu ada yang sobi, ada tifl misalnya, kemudian nanti naik menjadi murahik misalnya, kemudian nanti naik menjadi syab, menjadi rijal, menjadi syekh misalnya dan seterusnya. Ada yang membedakan seperti itu dari rentetan usia ya. Tapi secara umum ya sama saja penggunaannya. Rijal itu bisa digunakan selama orang tersebut ya sudah mukallaf misalnya dan seterusnya dan belum mencapai usia syekh ya, usia orang orang tua ya. Belum ya 60 tahun lah misalnya kita mengatakan atau relatif ya tergantung beda-beda di sini. Oke, bisa dijawab di sini hum hujjaj ya, hum hujjajun. Nah, di sini dia jamak ya. Jadi hujjajun ini jamak. Maka dalam ketika kita menemukan kalimat-kalimat seperti ini, khususnya jika dia bersanding dengan domir jamak, kita harus kritis. Oh ini sebelumnya domir jamak, berarti kalimat hujjaj ini kemungkinan besar dia jamak, guys. Ya, jadi langsung diingat materinya langsung diingat. Ya, hum biasanya berpasangan dengan kalimat jamak setelahnya. Nah, fungsinya apa kita mengetahui seperti ini? Ya untuk nanti menentukan. Ketika kita sudah mengetahui kalimatnya ini jamak, berarti kita akan nanti mencari mufradnya gitu loh. Ya. Karena ketika kita menemukan kalimat jamak tapi kita tidak mengetahui mufradnya itu fatal. Ya. Itu fatal. Itu lebih fatal daripada kita mengetahui mufradnya tapi tidak mengetahui jamak.
Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bisa bandingkan, mufrad itu lebih penting dari jamak. Ya, mufrad itu lebih penting dari jamak. Kenapa? Ya karena mufrad itu lebih banyak jumlahnya. Nah, lebih banyak dalam artian lebih sering dipakai gitu loh. Ya, lebih sering dipakai. Maka usahakan ketika kita menemukan kalimat jamak, itu kita langsung cari mufradnya. Ya, seperti itu. Tapi juga langkah baiknya kalau kita menemukan kalimat mufrad, kita juga cari jamaknya gitu. Tapi lebih dianjurkan kita tahu dulu mufradnya, karena itu langkah awal, step awal gitu. Kalau kita step awalnya saja sudah gagal, gimana kita mau lanjut ke step yang selanjutnya, kan seperti itu secara logika. Maka ya mufrad itu sangat penting sekali nanti. Untuk menentukan juga ini dari kalimat mudzakkar apakah muannas gitu. Itu juga nanti banyak hal yang akan berkaitan dengan bentuk mufrad ini gitu. Ya, ternyata hujjaj ini dia adalah jamak dari hajun. Jamaah haji. Hajun. Ya, hajani hujjaj. Ya. Hum hujjajun. Mereka adalah para jamaah. Ya, para hajun. Ya, al-hajj. Nah, dari sini kita akan menemukan, nanti akan bisa memudahkan juga kita mencari di kamus hajun. Tinggal kita cari ha alif. Ya, hajun. Ya. Oke. Selanjutnya, min ainahum, dari mana mereka? Mereka dari ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yaban. Nah, kata-kata ba'dun ini juga biasa sering digunakan dalam percakapan. Ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yaban. Artinya sebagian. Sebagian. Jadi kalau kita ingin mengatakan sebagian daripada mereka, kita bisa mengatakan ba'duhum. Sebagian dari kalian ba'dukum. Sebagian daripada kalian perempuan ba'dukun. Nah, tinggal disesuaikan dengan domir. Maka nanti habis ini coba diganti ya. Lihat PDF kitab ini sambil melatih sendiri untuk mengganti domir-domirnya. Ya, ba'dun ini berarti dia digabungkan dengan domir jamak. Ya, jamaknya bisa mereka, jamaknya bisa kalian. Atau ba'duna bisa juga sebagian dari kami bisa juga. Sebagian dari kami. Ya, ba'duna ba'dha. Ya, dalam Al-Qur'an ba'duna ba'd. Sebagian dari kami terhadap sebagian yang lain. Ya, ba'duna ba'd. Ya, ba'dukum ba'dha. Ya, ba'dukum, ba'dukunna. Ya, nanti tinggal diganti domirnya. Ba'duhum minasin. Sebagian daripada mereka itu berasal dari sin. Nah, ini ya yang belum mencatat ya kosakatanya sin itu Cina. Ya. Sin itu Cina. Wa ba'duhum minal Yaban. Yaban ini Jepang. Ya. Yaban ini Jepang. Nah, kalau kita lihat dari segi apa uniformnya ya, dari segi bajunya ini terlihat memang dari Jepang ataupun Cina ya. Ba'duhum minas sini, jangan lupa dikasrohkan ya, ini materi sebelumnya. Minas sini. Wa ba'duhum minal Yaban, ya, dari Yaban. Hmm. Aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan asdiqauhu rekan-rekannya, ya. Kalau ada yang mau disampaikan bisa sambil disampaikan. Oh, di sini kita akan dilatih untuk tamrin nanti di sini. Aina Musa wa asdiqa. Asdiqa juga di sini jama. Ya, asdiqa di sini jama. Jama dari apa? Nah, ini ya. Maka nanti ya, nanti coba ya ketika melihat di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam buku-buku berbahasa Arab, itu langsung tentukan dulu. Ini mufrad, apakah tasniyah, apakah jama. Opsinya cuma tiga. Mufrad, tasniyah, jama. Mufrad menunjukkan angka satu, nah, atau satu orang. Tasniyah dua, jama lebih dari tiga. Tiga ke atasnya. Tiga lebih, tiga atau ke atas. Nanti kita akan apa berkembang ya. Kalau kita seperti itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Nah, harus kritis. Asdiqauhu ini jamak dari sodikun. Pakai ya, sodikun. Sodikun. Artinya temannya. Atau rekan. Sodikun pakai kof. Jamaknya asdiqau.
Hu-nya ini domir. Hu-nya domir kembali ke Musa. Di mana Musa dan teman-temannya Musa gitu. Asdiqa'u Musa, asdiqa'u. Ya, aina Musa wa asdiqa'uhu. Nah, jamak ya. Berarti memang pada materi ini kita ditekankan materi-materi jamak ya. Dhahabu, mereka pergi. Nah, ini juga perubahan pada fiil juga harus diperhatikan. Maka kalau kita ingin mengatakan mereka pergi, ya kita cari fiilnya dulu. Kita temukan dulu fiil yang bermakna atau memiliki arti pergi itu apa? Oh, ternyata dhahaba. Dhahaba artinya pergi. Tinggal kita tambahkan waw alif di belakang. Ini untuk membentuk jamak pada fiil madi, ya. Dorobah memukul. Dorobah memukul. Kalau kita ingin mengatakan mereka memukul, tambahkan waw alif. Wawnya sukun. Dorobu. Oh, jangan lupa. Sebelum waw didomahkan dulu. Ya, untuk menyesuaikan dengan waw yang sukun. Ya. Maka dorobu. Mereka datang. Datang ja'ah misalnya. Ja'ah. Kita tambahkan waw alif. Mereka datang. Ja'ah datang. Kalau mereka datang, ja'u. Waw disukunkan, hamzahnya didomah. Ya, gampang sebenarnya ya. Tinggal kita cari di kamus ya, kamus bahasa Indo-Arab ya. Jadi nanti downloadnya itu 2. Kalau kemarin saya arahkan 1 downloadnya, sekarang tambah lagi ya. Nah, ini perluasan materi. Jadi download kamus Arab Indo ya dari atau sekarang sudah ada yang 1 paket sih ya. Arab ke Indonesia dan juga Indo ke Arab. Ya, kalau memang tidak 1 paket berarti download 2. Tapi kalau sudah 1 paket itu bisa download 1 saja. Indo ke Arab. Arab ke Indo agar kita ketika menemukan kalimat berbahasa Arab, kita langsung bisa mengetik kalimat bahasa Arabnya dan nanti muncul arti bahasa Indonesia. Ya, sebaliknya Indo-Arab berarti kita nanti ketik bahasa Indonesianya, nanti muncul kosakata bahasa Arabnya. Itu ya. Itu tujuannya. Ya, nanti gampang. Ya, untuk nanti melatih terjemah berarti kita nanti akan menggunakan Arab Indo untuk memperluas ketika terjemah ataupun memudahkan ketika proses penterjemahan Arab Indo. Tetapi ketika ingin membuat insya ya di pelajaran insya berarti kita nanti akan menggunakan Indo-Arab. Ya, seperti itu. Jadi sama-sama dibutuhkan. Dan keduanya ini sangat penting dalam memahami bahasa Arab. Terjemah dan insya. Ya, ilmu terjemah dan ilmu insya. Ya, dua-duanya sangat penting. Terkadang ada orang yang bisa menerjemahkan tapi tidak bisa menyusun bahasa Arab atau insya. Ya, disuruh bikin insya 3 baris gak bisa. Ya, tapi disuruh menerjemahkan bisa. Ada sebaliknya, disuruh membuat insya bisa, pas menerjemahkan nggak bisa. Ya, tapi biasanya orang yang sudah terbiasa membuat insya, dia menerjemahkan mudah. Kenapa? Karena membuat insya itu butuh kosakata banyak. Dan ketika dia sudah punya kosakata banyak, maka menerjemahkan pun akan mudah gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi ya dua-duanya harus sama-sama nanti dipelajari. Ya, nantilah kita coba nanti adakan tugas nanti di beberapa sesi ke depan. Ini kita fokus dulu ke materi-materi ya sampai selesai lah insya Allah jilid pertama. Jadi kita adakan ya sesi entah itu nanti muhadasah atau percakapan ataupun nanti tugas-tugas seperti tadi jama ataupun insya. Selanjutnya di sini tamrin ya sedikit kita ulas saja. Hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jama'. Nah, di sini kita sebenarnya sudah mudah ya. Di sini sudah diberikan bentuk jamaknya sebelah kiri. Ini bentuk jamak semua. Jamak dari mana? Dari yang sebelah kanan. Ya. Dari yang sebelah kanan. Tolibun jamaknya tulabun. Tajirun jamaknya tujarun. Hajun jamaknya hujajun. Rajulun jamaknya rijalun dan begitu seterusnya. Tinggal kita mengingat ataupun menghafal kalau bisa. Dihafalkan jamaknya, diingat ya, dan usahakan juga tahu artinya pastinya. Ya. Maka nanti akan gampang.
dan akan mudah ketika sewaktu-waktu kita ingin menghadirkan kalimat-kalimat ini atau ketika kita berhadapan dengan kalimat-kalimat ini, nanti akan mudah untuk kita memahami ya redaksinya. Kemudian juga ingat perubahannya juga terjadi pada hadza. Ketika kalimatnya itu berubah dari mufrad ke jamak, ya, dari mufrad ke jamak, maka hadanya pun harus berubah. Tadi apa? Haula. Ya, haula. Itu. Haula. Itu ya. Ini tidak perlu kita praktekkan ya, karena sudah ada bocorannya sebenarnya. Tinggal nambahin haulai saja. Gitu. Jadi tidak perlu kita praktek satu-satu, nanti praktek di tamrin selanjutnya saja. Ini tinggal dilihat saja ya. Jadi saya sarankan ya nanti dibuka-buka lagi kitabnya, khususnya di halaman 69. Ya, di halaman 69 nanti jangan lupa di murojaah lagi. Ya, nanti sering baca aja, nanti akan teringat. Jadi sebenarnya nggak harus menghafal ya. Menghafal itu ya bagus, tapi sebenarnya kita sering melihat saja itu sudah nanti terbiasa. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menjadikan buku atau kitab itu sebagai teman, ya seperti itu. Karena ketika kita sudah menjadikannya teman ya pasti kita akan terbiasa. Dan dari terbiasa tersebut kita nanti akan secara alami kita akan hafal dan ingat dengan sendirinya. Ya. Syekhun, syuyuhun, ammun, a'mamun, ibnun, abna'u, waladun, auladun, ya, tawilun, tiwalun, qasirun, kisarun, sogirun, sigarun, kabirun, kibarun. Ya, nanti akan terbiasa. Nah, nanti akan coba ditutup yang sebelah kanan misalnya. Tujar, mufradnya apa? Tajir misalnya. Hujat, hajun, rijalun, rojulun, ya. Kibarun, apa kabirun misalnya, sigarun, sogirun, kisarun, qasirun, tiwalun, tawilun, auladun, waladun, abnaun, ibnun, amamun, ammun, syuyuhun, syekhun. Nah, itu akan terbiasa nanti. Sekalipun nggak ngapal. Ya. Saya nggak pernah ngapal, cuma ya sering melihat gitu, sering membaca, dan ya sering menemukan kalimat-kalimat ini gitu. Maka ya tanpa menghafal pun bisa. Begitupun sebaliknya, dibalik misalnya. Ya, tajirun, tujar, hajun, ya hujjaj tadi, rojulun, ya rijal, kabir, ya kibar, ya sagir, sigar, qasir, kisar, tawilun, tiwal, ya waladun, aulad, ibnun, abna, ya amun, a'mam, syekhun, syuyuh, ya. Jadi kalau sudah sering berinteraksi ya, sama seperti nanti kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya secara alami kita akan aku kayak hafal sendiri gitu, padahal nggak ngafal gitu. Ya, maka itu menjadi nanti ya media yang bisa kita gunakan untuk berbenah khususnya dalam bahasa Arab ya. Ya kalau untuk awal-awal mungkin ya dihafal saja untuk mengingat. Tapi nanti ya bayangkan kalimat itu banyak ya, ratusan, ribuan, bahkan jutaan ya kosakata. Dan kalau kita hanya menghafal saja ya mungkin akan membutuhkan waktu panjang gitu. Maka sering membaca. Hada dhaifun tuyufun. Ya, dhaifun tuyufun ini tamu ya. Zamil ini tadi ya, zumala ya, rekan. Fakir, fuqara, ghaniyun, agniya. Ini tidak ditanwin ya, tidak ditanwin di beberapa kalimat ini karena nanti masuk isim ghairu munsharif. Ya, asdiqa'u. Nah, nanti ada materi khusus tentang isim ghairu munsharif ya. Itu nanti kita ambil di satu pertemuan karena pembahasannya panjang ya. Nanti akan kita bahas secara detail. Tapi secara umum kalimat-kalimat seperti ini tidak ditanwin. Zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atibba'u, ya. Ke bawahnya masih ditanwin. Ya. Diingat ya, fakir, fuqara, ghani, kaya ya. Sodik, sodik hampir sama dengan zamil ya, rekan. Tobib, dokter ya. Atibba, ini jamaknya. Para dokter, atibba. Satu dokter, tobibun. Dua dokter, tobibani. Ya, tobibani, dua dokter. Ya, kalau perempuan tobibah tinggal ditambahin tak. Ya, tobibat nanti beda ya. Nanti jamak untuk perempuan beda lagi nanti. Kalau biasanya yang berakhiran tak, itu biasanya nanti jamaknya tambahan alif tak. Seperti contoh gampangnya muslimah lah. Contoh gampangnya muslimatun. Itu kita menjamakkan tinggal kita tambahin alif dan tak. Taknya ini kita buang dulu ya. Kita tambahin alif dan tak. Muslimatun.
Ya, muslimatun. Ya, taknya dihilangkan dulu, tambah alif dan tak seperti ini ya di akhir. Begitu juga dengan tobibah. Tobibah. Taknya kita hilangkan, tambahin alif dan tak. Tobibat. Tobibatu. Dan begitu seterusnya. Fatan fityah tadi sudah kita bahas ya. Akhun ikhwah. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa jama' itu yang dia tidak cukup hanya menambahkan saja. Jadi perlu untuk membuka kamus. Maka untuk menentukan jama' itu sebenarnya apa? Kuncinya banyak membuka kamus, banyak melihat Al-Quran atau hadis. Ini sumber utama nanti Al-Quran hadis. Kalau bisa syair-syair bahasa Arab, karena menjadi sumber utama nanti ya dalam apa eh, dalam sastra Arab misalnya ataupun dalam literatur bahasa Arab. Al-Quran, hadis, kamus, dan juga tadi apa kitab-kitab atau buku-buku ya, buku-buku berbahasa Arab. Ini sumber utama kalau kita ingin mengetahui atau ingin apa memperbanyak ya kosakata eh, jamak ya dalam bahasa. Ada nanti beberapa kamus itu yang khusus jamak mufrad ada nantinya. Ada kamus itu yang khusus jamak mufrad nanti ada. Itu juga bisa nanti dijadikan landasan ataupun pedoman. Tapi ya kuncinya memang yaitu pengalaman sebenarnya, jam terbang. Jadi semakin sering, ya semakin lama, ya itu semakin dengan sendirinya kita memiliki kemampuan itu. Gitu. Jadi memang tidak bisa instan kalau kita lihat ya, tidak bisa instan. Belajar apapun ya pasti butuh waktu, ya tidak bisa langsung mahir lah ibaratnya. Pasti nanti berproses. Apalagi yang baru belajar ya, jadi jangan merasa ini kok saya susah banget Ustadz belajar ya sama. Kita juga dulunya seperti itu ya. Jadi kita dulunya juga kesulitan bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya dan pelajaran yang lain seperti itu juga gitu. Nggak ada pelajaran yang langsung hafal, langsung paham semua itu ya nggak ada. Pasti ya berproses, bertahap. Nah, tahapan kita sekarang, apalagi yang baru, itu perbanyak menghafal dan perbanyak membaca. Ya, jadi jangan merasa puas saja. Misal apa yang kita belajar misalnya kita lewati halaman 70, kita langsung lompat halaman 73 misalnya. Itu jangan langsung merasa puas, ah udah saya ngikutin nanti aja lah 70 73, nanti saya buka nanti lah. Jangan, nanti pelajari sendiri 71. Ini apa ya nanti kalau nggak paham tanyakan. Ini 72 kok seperti ini ya. Ini kok nggak ini balance dengan yang 70 misal atau segala macam. Ini kok kayak ada hal yang menjanggal misalnya. Ya dan semacamnya. Ya, harus seperti itu nanti untuk mengembangkan ya kualitas masing-masing. Oke, selanjutnya akun ikhwah. Maka akun ini jamaknya ada tambahan di sini kalau kita lihat ya. Huruf awalnya hamzah dan kha, tapi di jamaknya dia ada tambahan waw dan ta. Nah, ini kan dari mana datangnya waw dan ta? Nah, ini menjadi pertanyaan nanti. Ya. Maka kalau kita rentet, ternyata akun ini dia dalam asal usulnya dia ada tambahan waw ternyata. Ya. Ukhun atau ukhun misalnya dalam beberapa referensi. Jadi memang ada waw sebenarnya di situ, ya, ada waw di situ. Makanya tidak heran kalau seandainya nanti kita menemukan dalam asmaul khamsahnya atau asmaul sittahnya dalam alfiah misalnya, akhuka pakai waw gitu. Tidak heran, ya, ada tambahan waw akhuka ikhwah, ya, seperti itu. Maka hal-hal seperti ini nanti akan apa kita jumpai juga gitu, hal-hal yang kayak kok jauh gitu ya perubahannya gitu dari sodikun menjadi asdiko ya kok ada tambahan beberapa huruf di sini nggak ada hamzah di sini ada di sini nggak ada hamzah juga di sini nggak ada di sini ada di sini ada alif di sini nggak ada. Nah, ini juga nanti membutuhkan ya tadi pengalaman juga gitu untuk menentukan jamak-jamak. Hada jadidun jududun mudarrisun mudarrisuna. Nah, ini yang mudah ya. Ini nanti disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau tambahan waw nun di belakang itu jamak mudzakkar salim disebutnya.
Ya, jadi tinggal tambahin waw nun saja di belakang. Waw nun, waw nun. Ya, tapi tidak semua kalimat yang bisa. Nanti ada beberapa syarat gitu. Jadi persyaratan untuk membentuk dari mufrad ke jamak mudzakkar salim itu ada beberapa syarat nanti yang harus terpenuhi. Ya, makanya kenapa tadi tidak semuanya kita tambahin waw nun ya, tidak sesimpel itu. Ya, karena nanti ada beberapa syarat ya di antara. Ya, makanya kenapa di sini ini jamaknya nanti jamak taksir namanya. Ya, ini jamak taksir. Jamak yang ada perubahan ya dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Itu disebut dengan jamak taksir. Taksir itu kan pecah ya artinya dari kata kasarah. Mukassar, mukassar itu kan pecah. Nah, mukassar itu pecah. Jadi jamak yang pecah. Jamak yang pecah artinya jamak yang berubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Yang tadi tobibun itu gak ada hamzah. Sekarang di jamaknya ada. Ya, itu yang dimaksud dengan jamak taksir. Ya, fata gak ada iya-nya. Tiba-tiba di sini ada iya dan tak. Itu kan taksir berarti perubahan. Akhun menjadi ikhwah. Jadidun yang awalnya di mufradnya ada iya, tiba-tiba di jamaknya iya-nya nggak ada. Nah ini taksir perubahan. Jadi berubah gitu. Dan ini yang sulit. Jadi jamak-jamak taksir ini nanti harus dihafal, harus diingat, harus sering membaca ya. Sedangkan jamak-jamak mudzakkar ini lebih mudah nanti. Karena kalau kita lihat ya cuma menambahkan waw nun saja. Mudarrisun, mudarrisuna. Muhandisun, muhandisuna. Fallahun, fallahun. Mujtahidun, mujtahiduna. Muslimun, muslimuna. Ya, tapi nanti ada beberapa syarat yang nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena syaratnya itu banyak ya. Nanti kita akan membahas satu persatu. Di antaranya itu ya harus memang dia mudzakkar. Kalau dia perempuan nggak bisa dijamakkan mudzakkar. Muslimatun ingin ditambahin waw nun ya nggak bisa. Muslimatun misalnya. Muslimatunah nggak bisa karena perempuan. Ya, seperti itu. Zainabun, Zainabunah misalnya nggak bisa karena nama perempuan. Maka kalau kita lihat di sini semuanya laki-laki. Mudarrisun guru laki-laki, muhandisun insinyur laki-laki, fallahun petani laki-laki, mujtahidun laki-laki yang giat, muslimun muslim laki-laki. Ya, maka bisa di sini dijadikan jamak mudzakkar salim, tinggal ditambahi waw nun dan langsung menjadi jamak mudzakkar. Ya, seperti itu. Tapi nanti ada beberapa syarat lagi ya. Nanti kita bahas insya Allah di pembahasan yang lebih ke sana. Nanti ada pembahasan khusus ya di bab selanjutnya. Kita fokus dulu di sini. Hawil al-mufradat allati tahta khat ila jumu kama huwa. Nah, ini sebenarnya tugas. Man hadar rajul huwa hajun kum hajun wa minal hindi. Nah, ini coba ya. Ini coba diganti. Ini ya, coba saya minta satu orang. Min aina hadat talib. Ini coba ya, kalimat yang saya merahin ya, saya garis ini diganti dengan bentuk jamaknya. Kira-kira menjadi apa? Coba siapa ya? Coba dari nama teratas dulu ya kita urut. Asmiani ini hadirah. Asmiani. Coba. Wujudah. Siap nggak kira-kira? Kalau nggak siap, nggak apa-apa pindah. Atau hasbi. Hasbi. نعم أستاذ. Oh ya, tafadhal. Musta'id, siap? Coba diganti jamak ya. Ini dibaca tetap ya. Kalimat sebelumnya dibaca, kalimat setelahnya dibaca, tapi tiga kalimat ini diganti jamak. min bismillah min aina haza talibun yang itu ya Ustaz. Iya, Min aina haula'i tullabu hum min
min haza. Ah, Min- oke. Minal hindi ya. Oh iya. Oh iya. Baik. Barakallahu fiik ya Mumtaz. Um, Huna hasbi. Min aina hada. Baik, ini bagus ya, udah bagus tadi, udah benar jawabannya. Haulai. Kita ganti ke haulai ya. Hada menjadi haulai. Tolibnya kita cari jamaknya at-tullab. At-tullab. Jangan lupa perhatikan juga alnya ya. Jadi kalau pakai al itu tetap menggunakan al juga di jamak. Gak masalah. Afwan. Juga berarti. At-tullab. Tullab ya lamnya tasdid. At-tullabu. Haula it-tullabu ya. Hum. Jangan lupa juga huwa menjadi hum. Hum minal hindi. Ya. Mereka dari Hindi. Hindi ini India ya. Yang belum tahu bisa dicatat dari India. Oke, kita lanjut. Dua. Oke, coba Khairiyah Maryam wujud ya. Wujud tak? Yang mana Ustaz? Coba yang nomor dua. Aina. Aina tuj Aina tajirul kabir huwa fis-suq. Aina tujarul kibar hum fis-suq. Oke, baik barakallahu fik ya Mumtazah. Baik sudah benar. At-tajir itu menjadi at-tujar. Tujaru ya, jangan lupa harokat domahnya juga. Aina tujaru. Al-kabir dia menjadi al-kibar ya. Benar. Al-kibaru. Kemudian huwa menjadi hum. Hum fis-suqi. Oke ya. Hum fis-suqi. Jangan lupa harokat sukinya juga dikasrohkan ya. Hum fis-suqi. Oke, tayyib. Nah, sekarang kita ke jamak mudzakkar salim. Coba selanjutnya Misbahul Munir. Misbahul Munir. Siap atau selanjutnya ini? Apa? Nafidah. Nah, Ustaz, Oke, tafadhal. Eh, Aina al mud- Aina al mudaris mudarisu al jadidun huwa hmm. in indal ma, ma- Madinah ma apa itu muda Wah, Madura apa ini Ustaz? Huwa bentar, indil bentar. Mudir. Halaman berapa tadi ya? halaman 71. Ya, ini ingin aneh zoom tadi ya. 71. Indal mudiri ya, indal mudiri. Mudiri. Oh, indal mudiri. Eh, Jadinya jamaknya apa kira-kira? sekarang jamaknya Aina madrasah. Nah, ini mudaris ya. Madrasah Coba dijadikan mudarisin jamak mudzakkar salim tadi. jadi eh mudarisu menjadi Tambahi madrasati. wawun, tambahi wawun nun. Mudarisuna. Betul. Ainal mudarrisuna. Al jadid jamaknya tadi al. Ja- jadi madrasah. Jadi jadi duna. Bukan al jududu ya. Al Jududu. jud Jududu.
Al-jududu. Kemudian huwa menjadi Huwa jadi hum in indal 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 mudir. mudiri tetap atau mudir. Iya, tetap ya. Indal mudiri ini tetap mufrad. Tapi dikasrohkan ya. Indal mudiri kasroh. Baik, baik. Barakallahu fiik ya. Bagus. Udah benar ya. Al-mudarrisuna kita jamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Tinggal kita tambahkan waw nun. Kemudian jadid ini kita jamakkan ke jamak taksir menjadi jududun ya. Tapi karena di sini pakai al, maka tidak boleh kita tanwinkan. Jadi al dengan tanwin tidak boleh gabung. Maka karena sudah beral, maka jangan ditanwin al-jududu. Kemudian huwa menjadi hum. Indal mudir ini tidak perlu kita ubah. Ya. Tidak perlu kita ubah. Indal mudir. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini? Fadhal. Sebelum kita tutup. Nggak ada? Baik, mungkin kita cukupkan saja ya pada kesempatan pagi hari ini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Mohon